Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat? Semangat. Masuk pada jam kedua, masih pada semangat? Semangat. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran sejarah pada kelas 10 ya, gimana kalau kita membuat game dulu? Jadi gamenya, kalau saya bilang kaki pegang kepala, kalau bilang kepala pegang kaki. Oh, iya. Nanti yang salah enaknya apa deh? Nyanyi Indonesia Raya. Balonku ya. Oke, siap. Berdiri dong. Percobaan dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Kepala, kaki, kepala, kaki. Oke, paham? Kita langsung mulai ya. Kaki, kepala, kaki, kepala. Nyanyi apa? Balonku tapi pakai vokal I semua, ya? Iya. Ya, ini ya. 1, 2, 3, ya. Oke, kita masuk pada pembelajaran. Jadi di sini materinya yaitu pada zaman praaksara atau awal kehidupan manusia. Ada yang tahu zaman praaksara itu apa? Jadi praaksara ini diambil daripada kata Latin yaitu pra dan aksara. Pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Jadi praaksara adalah sebelum adanya tulisan. Jadi bisa disebut juga zaman purba ataupun zaman batu. Nah, masa praksara yaitu zaman batu ada berbagai macam, yaitu pertama Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum, yang keempat Megalitikum. Jadi masa-masa tersebut adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Terus selanjutnya masa berburu dan mengumpulkan tingkat lanjut. Terus masa bercocok tanam. Zaman logam yaitu setelah zaman praaksara. Jadi ada tembaga, perunggu, dan besi. Masa perundagian.
kehidupan masyarakat prakaksara. Ada zaman batu tua, yaitu Paleolitikum. Zaman ini berarti zaman batu tua. Ditandai dengan adanya perkakas yang dibuat dari batu ataupun alat-alat kasar yang sederhana dan sangat primitif. Hasil daripada kebudayaan ini banyak ditemukan di daerah Jawa Timur, yaitu di daerah Madong. Untuk itu, para arkeologi bersepakat untuk membedakan temuan benda-benda prasejarah ini di kedua tempat tersebut, yaitu sebagai kebudayaan Pacitan. Nah, yang kedua, zaman Mesolitikum. Nah, Mesolitikum. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung pada masa Holosen, awal setelah zaman es berakhir. Pendukung kebudayaannya ialah Homo sapiens, yang merupakan manusia cerdas. Untuk penemuannya berupa fosil purba. Ya, banyak ditemukan di daerah-daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Ciri kebudayaan Mesolitikum tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Paleolitikum, tetapi pada masa Mesolitikum, manusia yang hidup pada zaman tersebut sudah ada yang menetap. Nah, pada zaman batu, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pada zaman Mesolitikum, yaitu yang laki-laki itu tugasnya hanya berburu, buruan hewan. Nah, yang untuk perempuan tugasnya mengumpulkan makanan dan memasak. Nah, jadi zaman Mesolitikum yaitu hidupnya nomaden atau berpindah-pindah, jadi tidak menetap di satu tempat. Kenapa tidak menetap di satu tempat? Ada beberapa banyak faktor, yaitu salah satunya jauh daripada sungai. Jadi ketersediaan air jadi berkurang. Yang kedua, banyaknya hewan buas. Kita sebagai manusia, mau bagaimanapun siapapun kita, tidak bisa melawan hewan buas. Pada saat itu belum ada yang namanya tembak, ataupun belum ada yang namanya petir, belum ada yang namanya celurit. Jadi hanya menggunakan kayu, batu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu dalam berkelompok beranggotakan 5 atau 20 orang.
Pembagian kerja yang lelaki berburu, yang perempuannya mengumpulkan bahan makanan dan merawat anak ataupun memasak. Nah, ini daripada peninggalan manusia purba, yaitu kapak genggam, alat servis atau alat tulang dan tanduk, dan kapak berimbas. Alat-alat dari tulang dan tanduk di sekitar daerah Ngadong dan Sidorejo, dekat Ngawi itu banyak ditemukan alat-alat dari tulang dan tanduk. Bentuknya seperti belati dan ujung tombak dan diikat sama kayu di ujung tombak. Nah, fungsi daripada alat-alat tersebut adalah untuk merobek ubi dan keladi dari dalam tanah serta menangkap ikan atau berburu ikan. Nah, alat servis ini banyak digunakan untuk perkakas, ini perkakas dari batu, terbuat dari batu biasa. Ada yang dibuat dari batu-batu berwarna juga. Nah, ini masa Mesolitikum, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, pada masa Mesolitikum ini diperkirakan berlangsung pada masa Holosen awal, setelah zaman es berakhir. Penduduk Mesolitikum ini adalah Homo sapiens yang merupakan manusia cerdas. Untuk penemuannya berupa fosil manusia purba banyak ditemukan di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Ciri-ciri daripada kebudayaan Mesolitikum tidak jauh berbeda dengan kebudayaan sebelumnya, yaitu Paleolitikum. Tetapi pada masa Mesolitikum ini, manusia yang hidup pada zaman tersebut sudah ada yang menetap, jadi tidak nomaden atau berpindah-pindah. Pada masa Mesolitikum ini sudah ada yang menetap, sehingga kebudayaan Mesolitikum yang sangat menonjol dan sekaligus menjadi ciri dari zaman sekarang ini, yaitu kebudayaan Joko Kemuniker. Joko Kemuniker adalah dapur sampah, yang artinya dapur sampah itu ada banyak seperti tulang-tulang ataupun kerang. Nah, pada zaman Mesolitikum ini sudah mengenal penggunaan api, jadi sudah sedikit maju untuk penggunaan api ini. Pada saat masa sebelumnya, Paleolitikum itu belum ada yang bisa menggunakan api.
Nah, tempat tinggalnya pada manusia praaksara ini di gua. Jadi mencari tempat gua yang tidak jauh dari sungai biar ketersediaan daripada air itu tidak terlalu susah untuk mencarinya. Nah, Mesolitikum ini sudah mengenal tradisi melukis di dinding. Jadi sebagai daripada ajaran-ajaran kepercayaan masing-masing, mereka menuliskan, mengukir atau melukis di dinding di gua-gua. Nah, seperti ini. Nah, ini sampah dapur atau jokamuan diker. Sampah dapur ini bisa ditemukan di daerah Sumatera, yaitu di sana banyak sekali para arkeolog menemukan ada sekitar 70 kilo ataupun sudah menggulung di sana. Ya, berarti banyak sampah-sampah kerang. Jadi pada zaman Mesolitikum ini tidak berpindah lagi tempatnya, tidak nomaden, yaitu sudah menetap di gua-gua. Nah, ini peninggalan daripada masa Mesolitikum. Nah, yang terakhir yaitu masa bercocok tanam. Nah, zaman Neolitikum ini merupakan perkembangan zaman dari kebudayaan batu. Alat-alat yang terbuat dari batu yang telah mereka hasilkan lebih sempurna daripada masa Mesolitikum dan Teolitikum, dan lebih halus disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Zaman prasejarah yang memiliki ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan yang berasal dari batu dan sudah diasah pertanian menetap dan peternakan serta membuat tembikar juga merupakan salah satu pengertian daripada zaman Neolitikum.
sudah mengerti yang namanya beternak hewan. Jadi mereka ini hidupnya menetap di gua, yang mana gua itu tersebut jauh daripada ancaman hewan buas dan dekat dengan sungai. Jadi mereka memelihara hewan dan untuk makan untuk tingkat kelanjutannya. Nah, seperti inilah suasana daripada masa Neolitikum ini. Ada yang berkebun, yang petani, ada yang memelihara hewan. Nah, kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebang dan membakar pohon atau belukar secara besar-besaran. Supaya kenapa mereka membakar hutan? Mereka ingin memperluas daripada wilayah-wilayah yang ditempati dukung suku Neolitikum. Jadi mereka membakar hutan, lalu mereka menata kembali hutan-hutan tersebut untuk menjadikan daripada rumah mereka masing-masing. Nah, Neolitikum ini hidup sudah menetap ataupun sedenter, tidak nomaden lagi. Mereka hidup menetap, yaitu daripada hasil makanan mereka yaitu berkebun dan memelihara hewan. Ada beberapa daripada Neolitikum ini, ada juga yang hidup mereka berburu. Sudah membentuk perkampungan yang terdiri dari beberapa keluarga. Jadi kebudayaan ini berkembang bersama dengan kebudayaan logam di Indonesia. Jadi peninggalan-peninggalan tersebut itu mewarisi daripada makhluk-makhluk hidup sekarang. Nah, ini hasil kebudayaan masa bercocok tanam. Kapak lonjong, kapak persegi, duyung persegi, mata panah dan gerabah. Walaupun gerabah belum sempurna, jadi mereka masih mencoba. Jadi Neolitikum ini berarti batu besar yang terdapat pada kata mega dan litos, yaitu arti daripada mega
yang berarti besar, dan litos yang berarti batu, berarti pada saat zaman batu besar. Perkembangan batu besar, perkembangan zaman megalitikum ini diperkirakan sudah ada sejak zaman batu muda hingga zaman logam. Bangunan batu besar pada umumnya diperuntukkan bagi tempat beribadah pada arwah nenek moyang. Dalam kepercayaan mereka ini ada animisme dan dinamisme. Kebudayaan ini merupakan kelanjutan dari zaman Neolitikum karena dibawa oleh bangsa Melayu yang datang di Nusantara. Kebudayaan ini berkembang bersama dengan kebudayaan logam di Indonesia, yakni kebudayaan Jongsong. Nah, sampai sini paham? Jadi mungkin sampai di sini saja materi daripada sejarah ini. Zaman praaksara ini ataupun awal kehidupan manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwa zaman praaksara ini sebelum adanya tulisan atau kehidupan pada masa sebelum adanya tulisan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kesalahan ataupun disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum